Oke, perkenalkan nama saya Ignatius Dandi Alfiando Erdianto dari Netakat Academy Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang praktikum paket tracer nomor 15.6.1 terkait konfigurasi IPv4 dan IPv6 static dan default route. Mungkin kita langsung ke file paket tracernya. Oke, jadi seperti ini topologinya. Oke, di sini kita berdasarkan perintahnya diinstruksikan untuk mengkonfigurasi IPv4 static dan floating static default route. Untuk perintah pertama, step 1 dari part 1, pada edge router kita diutus untuk mengkonfigurasi secara directly connected IPv4 default static route. Kita buka edge routernya. Di sini kita enable dulu, lalu konfigurasi terminal. Lalu berdasarkan perintahnya, di sini this primary default route should be configured through router ISP1. Ini router ISP1-nya. Ke default route. Default route itu berarti jika IP address tujuan tidak didefinisikan, maka kita dapat mengisi IP route pada router ini. IP route menuju default route. Default route itu 0000 dan subnet max-nya 0000. Secara directly connected berarti kita menggunakan yang ini, menggunakan serial, menggunakan interface-nya. Kenapa menggunakan interface serial? Karena kita show dulu di sini. Ya, karena di sini interface yang digunakan oleh router ISP1 di arah sini adalah serial 000. Jadi kita bisa lihat di sini completion-nya nambah jadi 6%. Lalu untuk step keduanya kita diutus untuk mengkonfigurasi pada edge router secara directly connected menuju ISP2 dan memiliki distance 5. Itu untuk mengurutkan prioritasnya. Kalau kita yang tadi kita nggak ngasih distance, di sini kita ngasih distance 5, artinya ini menjadi prioritas nomor 2. Apabila link pertama ini down, maka ini sebagai redundant linknya, untuk link cadangannya. Route 0000 ke default route juga. Nah, subnet max-nya 0000 dan melalui serial interface-nya di sini 0
serial 001. Dan distance-nya 5. Oke. Completion-nya nambah 6%, berarti jawabannya sudah benar. Lalu kita ke part 2, yaitu mengkonfigurasi IPv6 static dan floating static default route. Step pertama, pada edge router, kita diutus untuk mengkonfigurasi next hop static default route. Next hop itu berarti kita langsung menuju tidak menggunakan interface seperti serial ini, tapi kita mendefinisikan langsung IP next hop-nya. Di sini perintahnya itu next hop IPv6 floating static default route. Mungkin masih default route. Berarti untuk default route dari IPv6 sendiri adalah kolom-kolom /0. Nah, di sini kita tidak menggunakan serial interface, tapi kita langsung menggunakan yang ini, IPv6 address of next hop. Berdasarkan perintahnya ini edge router ke ISP1. Berarti dari edge router ke ISP1, next hop-nya adalah IP address dari serial 000 pada ISP1. Di sini dapat dilihat 2001.db8.2a kolom 1/64. Oke, dari situ bisa dilihat kita tidak perlu menambahkan subnet mask /64-nya. Oke, kompresinya nambah, berarti sudah berhasil. Lalu part 2, step 2. Di router yang sama, kita mengkonfigurasi next hop IPv6, tetapi ini untuk link cadangannya should be via router ISP2. Berarti jika kita tinjau ke arah router ISP2, maka menggunakan next hop-nya yaitu IP address dari serial 001 di ISP2. Di sini ini perbedaannya cuman yang tadi angka 1, ini angka 2. Lalu jangan lupa di sini, karena ini sifatnya link cadangan, nah di sini diberi distance 5. Intinya lebih besar dari yang pertama. Yang pertama itu karena tidak diberi distance, maka kita anggap distance-nya 1. Oke. Lalu untuk part 3, step pertama pada router ISP1. Oke, berarti kita minimize dulu. Masuk ke ISP1. Enable configure terminal. Pada router ISP1, kita diutus untuk mengkonfigurasi next hop IPv4 static route to the LAN 1 network through edge router. Dari IP1 ditinjau menuju LAN 1 melalui edge router. Maka langsung kita berikan saja IP route menuju LAN 1, yaitu 192, yang ini ya, 192 168
10.16/28 berarti 255 255 255 240 melalui edge router. Edge router di sini next hop-nya adalah karena di sini kita diutus untuk menggunakan next hop. Oke, berarti next hop-nya di sini adalah interface dari IP dari interface serial 000 pada edge router. Di sini IP address-nya 10.10.10.2. Lalu perintah berikutnya pada part 3 yaitu pada ISP1 router yang sama mengkonfigurasi next hop menuju LAN 2. Di perbedaannya hanya di melalui edge router sama ya. Ini jalurnya sama. Hanya bedanya IP root-nya menuju ke LAN 2. Berarti 10.16 di sini diganti menjadi IP LAN 2 yaitu 11.32 yang ini. Namun jangan lupa perbedaan pada /27. Berarti subnet mask-nya yaitu 224. Di sini ini kedua menuju LAN 1 dan LAN 2 ini kita tidak menambahkan distance di keduanya karena keduanya bersifat primary. Pada step 2, di router yang sama, mengkonfigurasi secara directly connected floating static route to LAN 1 through the ISP2 router. Use an administrative distance of 5. Berarti ini sifatnya udah sebagai link backup link. IP route to LAN 1. LAN 1 berarti 192.168 10.16 255 255 255 240 karena /28. Salah. Secara directly connected berarti menggunakan interface dari ini SE. Berarti menggunakan interface yang ini, interface yang mengarah ke LAN 1 dari edge router, yaitu G00 ya, G00. Dan jangan lupa administrative distance-nya 5. Lalu untuk di router yang sama mengkonfigurasi secara directly connected juga
menuju LAN 2. LAN 2 tadi kita lihat perbedaannya ada di IP LAN-nya dan di subnet masknya. Melalui interface yang mengarah ke LAN 2 dari edge router, yaitu G Oke, ada kesalahan dari penjelasan saya tadi. Jadi dari sisi ISP1 menuju ke LAN 1 itu tadi yang kita menjadikan primary link adalah melewati interface yang ini, melalui media yang ini. Lalu yang kita jadikan sebagai backup link adalah melalui media yang ini. Jadi ini tuh merupakan interface gig 00. Kalau ya, gig 00 yang dimaksud itu adalah yang ini, bukan yang di sini. Jadi ini tuh karena kita mengkonfigurasi dari ISP satunya, maka interface yang berkaitan di sini adalah dari router itu sendiri. Coba kita cek apakah benar. Oke, kompleksnya nambah, berarti interface ini adalah interface dari router itu sendiri. Lalu part 4, pada router ISP1 mengkonfigurasi next hop IPv6 static route menuju LAN 1 melalui edge router. Di sini kita tambahkan IPv6 route seperti yang tadi menuju LAN 1. LAN 1 di sini mengikuti IPv6 address yang ini 2001 DB8 kolom 1 10 kolom 64. Dan next hop dari ISP1 menuju sini through edge router. Edge router berarti next hopnya adalah IPv6 address dari interface serial 000 pada edge router. Jadi kita menggunakan yang ini 2001 DB8 A12. Sifatnya primer, jadi tidak perlu ditambahkan administrative distance. Oke. Lalu perintah selanjutnya pada part 4, yaitu pada ISP1 mengkonfigurasi next hop menuju LAN 2. Sama, tinggal mengubah tujuannya saja menuju LAN 2. Di sini LAN 2 adalah oke, ini 10, ini 11. Tinggal diganti angka ini saja. Kemudian sifatnya sama,
sama-sama sebagai primary link. Nah, lalu pada ESP1 mengkonfigurasi next hop IPv6 floating static berarti sifatnya udah ke backup link. Di sini dapat dilihat diberi administrasi distance 5. Backup menuju router berarti melalui router ESP2. Di sini kita lihat dulu next hop apabila melalui ESP2 dari arah ESP1 berarti kita menggunakan IPv6 address dari interface gigabyte 0/0 dari ESP2. Nah, di sini 2001 kolom DB8 kolom F kolom 2/64. Untuk tujuannya sama seperti yang tadi, hanya mengubah next hop-nya saja. Dilihat administratif distance sebesar 5. Oke. Kemudian perlakuannya sama seperti ke LAN 2, hanya mengubah tujuannya saja menjadi 11. Lalu untuk step 5, di sini kita di sini kita mengkonfigurasi pada edge routernya. Klik dulu. Enable configure terminal. Mengkonfigurasi directly connected host root for customer server. Ini customer server. API root ke alamat customer server. Host root berarti menggunakan subnet mask, full subnet mask.
Lupa ditambahkan administrative distance-nya. Nah. Lalu pada edge router mengkonfigurasi IPv6 next hop host route for the customer server through the ISP1 router. IPv6 route to customer server, IPv6 yang ini. Slash subnet mask untuk host root pada IPv6. Lalu untuk backup linknya, oke, di sini sudah 100%. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.